Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, berbicara masalah mosi kita pada hari ini, Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Hal ini bisa dibenarkan. Kenapa? Karena memang subsidi tetap hanya bisa diberikan kepada program studi yang mempunyai keterserapan tenaga kerja yang tinggi. Ada beberapa poin yang kami garis bawahi. Poin pertama, subsidi secara prinsipal ditujukan untuk menutupi kekurangan dana atau biaya anggaran dari pemerintah untuk perguruan tinggi, terutama terfokus pada setiap jurusan yang berpeluang kerja tinggi. Poin yang kedua, subsidi diberikan bukan timbang pilih, tapi memang ditujukan untuk mendapatkan peluang kerja yang besar. Poin yang ketiga, kenapa subsidi hanya diberikan secara proporsional kepada perguruan tinggi yang lulusan program studinya mempunyai daya kerja yang tinggi? Kenapa program studi yang tidak diminati tidak diberikan subsidi? Sekarang kami masuk ke dalam ranah argumentasi kami. Terdapat 3 poin argumentasi yang bisa kami bawakan. Argumentasi pertama, subsidi yang diberikan kepada pada perguruan tinggi merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan peluang kerja sesuai dengan keadaan pasar industri. Hal ini dilakukan agar mahasiswa setelah lulus link in match atau secara linear bisa bekerja sesuai dengan program studi yang diambil. Poin yang kedua, subsidi yang diberikan diprioritaskan kepada program studi yang berpotensi peluang kerjanya besar. Oleh karena itu, pemerintah tidak memberi subsidi anggaran kepada program studi yang memiliki keterserapan lulusan dunia kerja yang rendah. Poin ketiga, program studi yang mempunyai keterserapan rendah bukan berarti tidak diberi anggaran, tetap mendapatkan anggaran sesuai dengan porsi pendapatan dari pemerintah. Jadi subsidi dan anggaran sangat berbeda. Kalau misalkan setiap perguruan tinggi pasti diberikan anggaran sesuai dengan pendapatan dari pemerintah. Kalau misalkan membicarakan masalah subsidi, maka subsidi itu untuk menutupi kekurangan daripada program studi yang ada di perguruan tinggi untuk tetap bisa melaksanakan program studi itu, bisa meningkatkan efisiensi daripada pelaksanaan pembelajarannya untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang berkarakter, berwawasan, dan memiliki pengetahuan yang luas begitu. Berdasarkan status quo yang ada, program studi yang minim peminat tetap berjalan dikarenakan sudah pernah berdiri dan tetap ada sampai sekarang. Hal ini memang bisa dibenarkan. Kenapa? Karena memang program studi yang sudah pernah berdiri dan sudah berjalan sampai sekarang, meskipun sepi peminat, tetap harus dijalankan berdasarkan dengan anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bisa diperkuat dengan beberapa contoh, misalkan saja seperti program studi filsafat. Meskipun filsafat tidak diminati, tetapi tetap ada sampai sekarang karena memang filsafat masih berguna bagi negara kita. Contohnya adalah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah tetap mensubsidi program studi, baik itu diminati ataupun tidak diminati, tetap diberikan anggaran. Meskipun tidak disubsidi bagi program studi yang minim peminatnya, tetapi tetap diberikan anggaran sesuai dengan pendapatan mereka tahun lalu. Oleh karena itu, pada mosi kali ini kami menyetujui sebagai closing government bahwasanya program studi yang memiliki keterserapan lulusan yang tinggi harus diberikan anggaran yang lebih besar, disubsidi, karena memang harus melihat daripada potensi mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke dalam jurusan yang sesuai dan juga dunia kerja yang menunggu mereka harus memiliki kompetensi yang sesuai agar mereka bisa bersaing di dalam dunia kerja. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kami kalau misalkan kita tetap berfokus bahwasanya anggaran atau subsidi itu diberikan kepada semua program studi, tidak melihat daripada program studi baik itu program studi yang populer atau program studi yang sepi peminat. Oleh karena itu, program studi yang populer harus tetap kita itu diberikan anggaran lebih agar mereka bisa memaksimalkan, bisa menindaklanjuti daripada program-program yang belum terlaksana di dalam program studi itu. Bahkan bisa saja kita menambah daripada program studi S2 atau bahkan studi-studi lanjut lainnya. Dengan demikian, kita tidak boleh berfokus hanya kepada dunia kerja, tetapi kita juga perlu menciptakan lowongan pekerjaan agar kita tidak hanya fokus kepada pasar industri yang mana nantinya kita hanya bersaing hanya meningkatkan potensi sesuai dengan link in match mahasiswa, sesuai dengan program studi yang dia miliki, tetapi kita melupakan daripada kompetensi dari mahasiswa yang mandiri, mahasiswa yang kompeten, dan mahasiswa yang inovatif dan kreatif. Oleh karena itu, solusi dari kami closing government kepada
rekan-rekan sekalian, kita harus meningkatkan daripada kemandirian dan juga inovasi kreatif kita sebagai mahasiswa yang bisa membuka peluang kerja bagi orang lain, tidak berfokus hanya kepada dunia kerja dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, kami dari Closing Government memberikan solusi untuk bisa membuat sebuah lapangan pekerjaan yang baru agar mahasiswa-mahasiswa tidak kebingungan ketika nanti sudah lulus itu hanya memanfaatkan pasar dunia kerja atau pasar industri. Dewan juri yang terhormat, hal ini juga bisa dibenarkan di dalam status quo. Kita tidak bisa melihat dan juga mengurangi daripada esensi dari mahasiswa itu sendiri, karena mahasiswa itu terlahir sebagai mahasiswa yang mandiri, inovatif, dan juga mahasiswa yang berkompeten berdasarkan dengan program studi yang telah diambil. Oleh karena itu, program studi yang diberikan subsidi tambahan, yang diberikan biaya tambahan untuk bisa mengelola program studinya, bisa mengelola sehingga jurusan yang dia miliki dalam program perguruan tinggi bisa dimaksimalkan dengan anggaran yang ada yang sudah diberikan. Oleh karena itu, anggaran itu agar bisa digunakan sebagai mestinya harus dikelola dengan baik oleh perguruan tinggi itu. Dengan demikian perguruan tinggi bisa menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang linear, link and match dengan program studinya, bisa bekerja dan berdaya saing di pasar industri. Demikian Dewan Juri yang terhormat, kami menyetujui mosi pada hari ini. Terima kasih.